pada malam hari ini. Terima kasih eh, sudah meluangkan waktunya di hari Senin ini yang aku percaya pasti kalian semuanya eh, semangat belajarnya tinggi sekali di awal minggu ya, awal minggu. Nah, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol tentang the art of compounding luck and good life gitu. Jadi kita tuh kan sering ya lihat orang, ya orang tuh kok kayaknya hoki mulu ya. Padahal hidupnya juga yang ya nggak selalu bahagia gitu loh. Tapi kayaknya dapat aja apa yang dia impikan dan dia cita-citakan. Nah, apa sih yang ada di pikiran kita saat bertemu atau melihat atau bersama-sama dengan orang itu gitu kan? Apakah kita merasa iri? Apakah kita merasa wow kayak yang wow luar biasa gitu? Kok bisa ya mereka itu seperti itu gitu. Nah, malam ini kita bakalan bahas bareng-bareng sebenarnya apa sih yang terjadi di balik hoki-hoki orang-orang ini gitu loh, atau apa yang dilakukan oleh mereka. Nah, rezeki itu ada yang datang dengan sendirinya, tapi ada juga yang harus kita usahakan ya. Jadi mudah-mudahan di akhir sesi ini nanti kita juga bisa menjadi orang yang hoki gitu atau yang mendapatkan keberuntungan gitu. Oke, saya perkenalkan Selika, salah satu member Growth Space kita yang berada di Surabaya. Terima kasih Velika malam ini udah mau sharing-sharing sama kita. Silahkan Halo. waktu dan panggungnya saya persilahkan kepada Velika. Thank Terima you Kak kasih. Wulan, thank you Sama-sama. banget. Thank you juga, halo semuanya, teman-teman Growth Space ya. Ini boleh jadi malam, tapi biar semangat tetap seperti hari pagi ya. Walaupun mungkin Senin paginya agak beda, guys. Jadi tetap semangat ya teman-teman ya. Oke, pertama-tama aku mau ucapin terima kasih dulu buat kesempatannya, udah boleh sharing di sini. Eh, Sebelum kenalan, ini aku mau ngajak teman-teman, ini ada satu kebiasaan baik yang kalau tiap kali sharing aku di kantor atau di teman-teman komunitasku yang di Surabaya, kita selalu mulai dengan afirmasi positif. Biasanya kan formatnya doa ya, tapi aku mau ngajak ke teman-teman di sini tuh dengan afirmasi positif dulu. Jadi kalau boleh, aku mau ngajak teman-teman semua buat unmute dulu, buat kita sama-sama ngucapin afirmasi ini. Karena aku percaya di mana ada banyak orang yang berdoa bareng-bareng itu pasti powernya energinya lebih bagus teman-teman. Jadi ini aku mau ngebacain satu afirmasi. Boleh teman-teman niruin setiap kali aku berhenti. Nanti ini singkat aja kok teman-teman. Dan pastinya ini doa yang baik ya. Tapi kok teman-teman yang mungkin lagi nggak kondusif atau mungkin yang di dekatnya lagi maklum ya ini kayaknya jam-jam isya ya. Jadi kalau misalnya lagi ada apa namanya azan juga nggak apa-apa. Tapi aku percaya teman-teman di sini di semua tempat kalian masing-masing pasti ikut baca bareng-bareng sama aku. Oke. Oke, ini afirmasinya ya. Satu, dua, tiga. Saya mengizinkan diri saya. Boleh diulang, Saya, Mbak? Saya mengizinkan diri saya saya mengizinkan diri saya Untuk mudah menerima hal-hal baik untuk mudah menerima hal-hal baik yang saya dengar dari sharing ini. yang saya dengar dari sharing ini. Saya mengizinkan diri saya Saya mengizinkan diri mengizinkan saya untuk makin mudah untuk makin mudah untuk makin mudah menerapkan, menerapkan, melakukan melakukan hal-hal baik yang saya dengar hal-hal baik yang saya yang dengar dari sharing ini. dari sharing ini, Sehingga hidup saya makin bertumbuh baik. sehingga hidup saya makin bertumbuh baik. Amin. 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 Oke, tepuk tangan dulu buat kita semua. Boleh mute lagi nggak? Kenapa? Boleh mute lagi? Oh ya, boleh mute lagi teman-teman. Oke, terima yang udah ikut kasih. gabung. Jadi aku nggak masa sendiri, sekalian ngetes teman-temannya melek semua ya, mendengarkan gitu. Oke, nah kenapa kok dimulai dengan afirmasi positif? Karena aku percaya kalau misalnya mendengarkan sesuatu yang bermanfaat, itu alangkah baiknya kita mendengar
dan kita mengizinkan diri kita untuk menerima hal-hal baik itu. Jadi strictly kita ngomong cuma hal-hal baik ya teman-teman. Otomatis hal yang bukan hal baik itu kita tidak terima. Kita cuma terima hal-hal baik yang saya dengar dari sharing. Yang dengar kan kita sendiri ya, teman-teman sendiri. Jadi aku percaya di setiap hal itu pasti ada sesuatu yang teman-teman bisa dapatkan, hal baik bisa teman-teman dapatkan. Dan supaya kita lebih mengizinkan diri kita, makin mudah untuk melakukan apa yang kita dengar. Dan apalagi kalau itu hal-hal baik, niscaya itu akan membantu kita untuk bertumbuh semakin baik juga. Seperti nama komunitas kita ya, Growth Space, Kelurahan Sukamaju. Oke, setelah afirmasi, aku pertama mau perkenalan dulu ya teman-teman. Halo semuanya, kalau misalnya sudah dengar ya, agak medok-medok dikit, medoknya medok yang Surabaya gitu. Iya, aku Velika, arek Surabaya teman-teman. Masih 25 tahun, dalam beberapa hari saya akan bertambah satu usia jadi 26 tahun gitu. Nah, jadi sekarang aku lagi berkarya ya di bisnis asuransi. Dan hobiku adalah mengembangkan timku supaya jadi makin baik secara keseluruhan hidupnya. Dari aspek mindset, secara pribadinya dia, secara dompet pastinya karena kita bisnis, dan secara pengalaman dan kedewasaan emosinya teman-teman. Nanti itu aku akan bahas karena itu salah satu hal yang ada di aspek-aspek nanti aku bahas. Aku juga sempat ya, bukan sempat sih, masih ya human design reader juga. Tapi aku buka service dengan conditions, teman-teman. Jadi aku nggak open for public banget, tapi for with conditions gitu. Kebetulan juga ya menguasai teknik coaching, tapi belum certified life coach ya. Jadi doakan aja teman-teman. Siapa tahu ke depannya saya berkesempatan untuk jadi seperti itu ya. Jadi kebanyakan emang aku tuh belajar otodidak dan senang belajar. Makanya aku gabung di Growth Space ini kayak gitu. Ketemu sama teman-teman semua. Tadi positive affirmation-nya udah, itu memang satu kebiasaan baik. Jadi aku mungkin pengen encourage teman-teman juga kalau belajar hal-hal baru, izinkanlah hal-hal yang baik itu masuk ke teman-teman, ke dalam pikiran hati teman-teman juga, seperti itu ya. Oh iya, di setiap halaman itu ada @Felikalianto. Tujuannya kenapa? Supaya lumayan ya. Mungkin di sini saya bisa ketambahan 19 follower gitu. Siapa tahu gitu ya. Bercanda teman-teman. Tapi kalau mau follow silakan. Nanti aku follow back kok. Kalau perkenalkan diri dari Growth Space gitu ya. Oke. Oke, aku mau disclaimer dulu teman-teman. Jadi aku ini dalam tahun ini juga masih belajar ya teman-teman. Jadi dalam tahun ini aku lagi belajar ya pastinya pertama soal bisnis yang aku jalanin sehingga aku lebih memahami secara mendalam dan gimana menggunakan itu sebagai kendaraan untuk membantu orang-orang mencapai hidup yang lebih baik. Dan aku juga masih belajar untuk makin pede bisa mentoring orang dan aku juga belajar untuk lebih pede bisa sharing ke teman-teman seperti ini karena aku kan seperti yang kita tahu ya, kita mungkin ada yang belum pernah ketemu sebelumnya, sehingga mungkin teman-teman sangat boleh meragukan orang yang sharing ini siapa sih. Cuman aku tuh mau kasih tahu bahwa kita ini orang-orang sama-sama masih belajar, sehingga ada ruang untuk kesalahan dan apa ya, kita punya pribadi yang beda-beda. Nah, jadi izinkanlah aku berbagi apa yang aku sudah pelajari, apa yang aku sudah dapatkan. Aku tidak akan menggunakan terminologi bahasa-bahasa yang ribet atau bahasa-bahasa jargon. Jadi terserah teman-teman tuh mau nyebut apapun semua yang aku sebutkan. Jadi aku kan nanti akan menjelaskan lebih ke definisi, label. Karena gini loh teman-teman, aku tuh dari sepanjang tahun ini belajar, ternyata banyak banget orang yang terjebak dalam bahasa jargon. Yang sebenarnya itu tuh nggak perlu diributin, pokoknya kita dalam hati tuh paham bahwa kita tuh on the same page secara definisi. Kayak gitu, misalnya ya teman-teman. Contoh, Tuhan, terus habis itu ada yang Allah, habis itu ada yang nanti higher being, terus nanti ada yang sekarang namanya universe gitu kan, kayak lagunya Coldplay gitu. Enak sih lagunya teman-teman. Nah, tapi whatever people call it, sebenarnya kan yang kita bahas ini satu faktor keilahian dan cinta kasih. Nah, jadi maksudnya kayak gitu teman-teman. Jadi mari kita belajar. Semoga apa yang aku bagikan ini berkenan ya teman-teman. Oke, let's start aja deh. Jadi, nah ini kita ngomongin soal hoki lah gitu. Meskipun belum zaman-zaman tahun baru Imlek ya, yang biasanya ada lambang tulisan Chinese-nya itu hoki gitu, rezeki gitu. Nah, kayak tadi Kak Ulan bilang juga, jadi pasti teman-teman itu pernah, atau aku masih tanya dulu sih, pernah nggak sih teman-teman itu ketemu sama orang itu kayak betulnya ada aja. Pernah nggak teman-teman? Mungkin boleh ada yang unmute, atau jangan-jangan itu teman-teman sendiri. Kalau aku lagi melatih diri ya teman-teman supaya bisa hokinya kayak gitu. Nah,
Mungkin kalau nggak ada yang mau unmute juga nggak apa-apa, tapi aku yakin teman-teman mendengarkan. Jadi, aku belajar ini tuh dari sharing baru Senin kemarin banget, teman-teman. Senin minggu lalu, sharingnya tuh juga ngebahas soal hoki, gitu, soal luck, gitu. Jadi, apa sih yang terlintas di diri teman-teman ketika ngeliat ada orang tuh yang kayaknya beruntungnya tuh nggak kira-kira gitu? Boleh nggak sharing? Tapi kayaknya udah ada ya tadi ya di chatting Discord tuh kayaknya udah ada ya Kak di bagian pengembangan diri ya. Aku kayaknya bacain di situ aja deh. Macam-macam sih ya, ada yang nggak percaya hoki, ada yang ngomong merasa diri selalu hoki, minimal dibutuhkan waktu muncul, terus kayak pernah banget nih. Apalagi kalau lagi kena musibah, kena apes. Tapi ganti kabel ya. Lucu banget sih teman-teman ini bener. Jadi kayak waktu butuh apa-apa pas ada kayak gitu ya. Nah, di sini bacanya rasa syukur, semua ada hokinya masing-masing dari Musa. Terus habis itu ya macam-macam ya teman-teman. Nah, kalau aku biasanya ya, coba deh, ada nggak yang sama? Kok bisa ya? Cek hoki ya gitu. Bahasa Surabaya itu kayak gitu. Beruntung banget sih. Gila kok bisa ya kayak gitu. Atau ada yang biasanya mikir kayak gini, aku juga pingin sih kayak gitu ya. Nah, ada pikiran-pikiran seperti itu. Yang kalau misalnya kita mau ngomong, aku ngomong hoki, oke lah ya, kayak macem-macem pikirannya orang-orang. Kalau kita sendiri, amin ya, semoga kita masing-masing kayak gitu. Nah, ini loh contohnya teman-teman. Orang-orang yang, ya ampun, bahkan tuh ya, kita pernah nggak, karena ketemu orang yang kayak nggak seberapa gitu loh, kayak biasa aja gitu loh. Yang lagi ini, aku tuh bahkan sempet kayak mikir, kok bisa ya kayak gini-gini nih, viral banget loh. Tapi itu tahu nggak sih, sadar nggak sih bahwa itu sebenarnya ada satu faktor yang bekerja di sana. Itu nggak sembarang orang tuh kayak cuman ngelucu doang, bikin nonsense, terus habis itu tiba-tiba tenar. Itu tuh satu usaha, teman-teman. Itu satu usaha. Bunda Korla ini aku nggak kenal juga kalau nggak dikenalin sama teman-teman kantorku. Atau yang kamu nanya gitu. Nah, itu juga kayak satu usaha gitu. Dia bikin video gitu doang. Terus jadi endorse sampai segitu harganya. Tante Lala lagi ya ampun. Aku nih nggak punya TikTok ya teman-teman. Jadi aku tuh baru tahu ini semua dari teman-teman kantorku. So, kok bisa ya? Ini tuh kayak nggak seberapa loh. Kalau misalnya dibandingin mungkin sama beberapa dari kita yang kayak, kita kayaknya bahkan ada yang merasa kayak kita kerja lebih oke lah ya, atau misalnya gimana. Kadangkala akan ada perasaan seperti itu. Tapi tahu nggak sih kenapa mereka tuh kayak bisa hoki? Kalau aku lihat temanku ya, yang sering menang giveaway gitu. Di Instagram ini ada nih teman satu tuh yang sering banget menang. Kayak, wih gila ya menang terus gitu. Tapi di lain hari teman-teman, aku tuh kesel sama teman yang sama. Kenapa? Dia sehari ya bisa tag orang itu, bisa tag aku sehari itu 3 kali. Dan itu bisa seminggu kayaknya ada berapa kali lebih gitu loh teman-teman. Kayak lebih dari sekali ya, 2 kali lebih gitu. Jadi ternyata dia tuh ikutnya banyak banget gitu loh. So what does it mean gitu loh. Ternyata ya kayaknya nggak segede hoki juga ya, kayaknya dia berusaha juga ya gitu. Oke lah, kayaknya kita langsung step forward aja. Ternyata kalau kita renungkan ya, dan aku tuh habis dikasih tahu ini, aku tuh merasa kayak, bener juga loh. Jadi, wah aku kayaknya harus kasih gambar pendukung sih. Aku akan coba sambil cari dulu. But anyways, ternyata kalau kita cari, ini bukan hoki yang sembarang cuman sekali-sekali ya. Ini kita ngomongin konteks tanda kutip keberuntungan yang kayaknya orang ini tuh selalu terberkati sampai levelnya kayak gitu, teman-teman. So, ternyata kalau kita renungkan tuh ada irisannya antara hal-hal yang di sini. Aku tunjukin ya. Jadi, kayaknya aku ganti screen share aja. Bisa nggak ya ganti screen share? Change windows. Oke, bisa ternyata. Nah, oke. Ini aku belajar dari temanku. Temanku tuh share dalam bentuk irisan seperti ini. Oke, yang ada di screen share, semoga udah berubah ya layarnya. Nah, terus ya aku buatnya jadi visualnya ya cuman yang kayak tadi aja sih, tapi kayak kita tuh ternyata 4 hal ini tuh berkontribusi loh. Maksudnya mau kita percaya atau enggak, ini tuh berlaku. Dan there's a reason why it works.
kayak gitu. Pertama, relasi baik dengan Tuhan. Itu ngomongin seberapa kayak kita tuh nanti punya rasa surrender, rasa berpasrah, bukan nyerah ya, berpasrah, relasi baik dengan Tuhan. Terus kita ada good term sama parents kita atau elders kita apa enggak. Nah, cuman pertama aku perlu put a disclaimer dulu. Aku juga ada di posisi yang hubunganku dengan orang tua tuh nggak selalu baik. Cuman maksudnya good terms ini adalah rasa respect ke orang tua. Rasa respect. With no buts. Nggak ada tapi. Maksudnya gini, kita bisa respect orang. Dan kita tetap bisa, kayak have our good boundaries, healthy boundaries. Nah, cuman kenapa aku akhirnya menyetujui ini? Dulu aku tidak akan setuju sama hal ini. Karena apalagi di posisi yang orang tua aku tuh nggak gitu oke sama aku. Setelah aku ikut coaching, aku belajar bahwa mau lu percaya apa enggak, there's a reason why orang tuamu tuh lahir sebagai orang tuamu dan kamu yang sebagai anak. Karena dia karmanya lebih tinggi daripada kamu. Dan sebagai anak ya ini maksudnya. Jadi kayak coachku tuh ngomong gitu ke aku. Terus aku kayak semacam kayak oke, itu hal yang kita mau percaya apa enggak. It happens. Dan mau kita melawan dengan pikiran kita, hati kita tuh tahu loh. Karena kita tuh yang sebagai anak. Bukan karena kita dididik untuk repress ke orang tua, enggak. Tapi hati kita tuh kan kompas. Sumber. Makanya relasi baik dengan Tuhan tuh penting. Karena itu jadi kompas hidupmu. Kayak gitu loh. Termasuk respect our parents or elders. Respect itu nggak berarti kita membenarkan selalu ya, tapi kita tuh penuh cinta. Kita tuh menyayangi mereka. Kayak gitu, with no buts, with no terms and condition. Kayak itu omongnya sudah kayak bahasa udah sampai love gitu levelnya. Nah, terus juga relasi dengan sesama. Seberapa tulus sih kita tuh, seberapa peduli sih kita sama sesama kita. Nggak usah sesama yang jauh-jauh, temen. Makanya ini sebenarnya kita ngomongin kayak, bentar sorry. Sorry, hajing teman-teman, bersin, dingin banget soalnya. Oke, jadi ini sebenarnya kalau kita ngomong tuh kayak dari ring terdalam ke ring luar, gitu. Relasi dengan sesama tuh ngomongin apa? Ketulusan dan kepedulian kita ke sesama. Seberapa kita tuh kayak care sih sama orang-orang di sekitar kita. Dan niat baik dalam hati. Gak ada niat jahat sama orang. Terus habis itu sebenarnya terkait sama nomor 3 juga sih. Cuman niat baik dalam hati ini bisa dikorelasikan dengan saat kita bekerja. Kita tuh dengan setulus-tulusnya dan dengan niat sebaik-baiknya itu pengen berkarya dan berkontribusi. Not always for our own good, tapi just for the sake of kayak niat baiknya aja. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya agak lama di sini ya, ini juga sebenarnya yang bikin aku kaget ketika aku baca ini adalah ini tuh selaras loh dengan buku yang aku baca, judulnya Home Run. Kalau nggak salah di awal tengah tahun deh, kayaknya ya waktu ada sempet nanyain, aku masih sempet ikut Discord-nya Growth Space, ditanya lagi baca buku apa, aku baca Home Run. Home Run ini karyanya Kevin Myers dan John C. Maxwell. Terlepas dari konteksnya ini adalah ada Christianity-nya. Kalau nggak salah, berarti benar ya, kalau nggak salah berarti benar gitu. Jadi di Al-Quran pun tuh ada Nabi Yusuf nggak sih? Terus di agama Kristen juga di Alkitabnya ada. Nah, kalau yang aku baca dari kisahnya Yusuf ya, Yusuf itu dari muda dia udah kayak diberkati dengan rahmat, dia tuh bisa punya satu penglihatan gitu lewat mimpinya, di mana dia dikasih tahu bahwa oh dia ini bakal kayak semacam dimuliakan kan, contohnya kayak berkas gandumku itu disembah sama berkas gandumnya kakak-kakakku gitu istilahnya. Terus dia merasa kayak, wih berarti Tuhan tuh menjanjikan kemuliaan dan kesuksesan ya buat aku. Itu dia ucapkan ke kakak-kakaknya dengan kondisi yang ternyata membuat kakak-kakaknya nggak enak hati sama dia. Nah, jadi dalam sepanjang prosesnya Yusuf ada dia dibuang sama saudaranya, dijual ke Mesir, jadi budak. Udah jadi budak yang baik, sama bosnya, istri bosnya difitnah, katanya dia ngelecehin gue gitu. Meskipun di saat itu dia bisa aja ya, misalnya kayak bener-bener ngelakuin pelecehan itu ke istri bosnya ya, dikasih gitu kan istilahnya ya, tanda kutip. Dia bisa aja mengambil, tapi dia tidak memilih mengambil. Terus akhirnya dia tetap dijeblosin ke penjara. Tiba-tiba Firaun dapat mimpi.
Ada yang bisa ngertiin mimpinya nggak? Ternyata dia mengartikan mimpi itu dengan hikmatnya dia yang diberikan Tuhan, terus akhirnya dia rise jadi orang nomor 2 yang paling berkuasa di Mesir. Karena dia berhasil menyelamatkan negeri itu, bahkan negeri-negeri sekitarnya dari kelaparan dan kekeringan. Nah, itu tuh sebenarnya ngomongin soal pertama, lu relasinya baik sama Tuhan apa enggak? Lu mau nggak ngikutin garis mainnya Tuhan tuh kayak apa? Ibarat kata tuh kalau home run tuh ini kayak base pertama, base kedua, base ketiga, base keempat. Dan kamu tuh nggak bisa ngelanggar. Kalau misalnya main baseball, kamu langsung lari ke base 2 habis mukul, itu nggak bisa. Harus oh nggak, langsung lari ke base 3 tuh nggak bisa. Ini kan home base. First base, second base, third base, balik lagi kan ke home base-nya dia kalau main baseball. Nggak bisa lari. Kacar-kacir tuh nggak bisa. Harus urut memang. Kenapa? Karena itu yang ternyata menjamin, tanda kutip, bahwa hasil baik itu tuh muncul, teman-teman. Kesetiaan kita ngurusin hal ini secara urut, ini tuh ternyata menentukan hasil, karena fondasinya jadi kuat gitu loh. Nah, ngomongin soal hubungan baik sama orang lain ya, termasuk sama orang tua sebenarnya. Itu maksudnya nggak nyusahin dalam arti nggak menghambat rezeki orang, helpful. Nggak nyusahin orang tuh kayak nggak menghambat rezeki ya. Berkata baik dan benar soal orang lain. Terus seberapa peduli sama orang yang membutuhkan. Seberapa jadi orang yang bawa berkat dengan kehadiranmu saja, itu orang tuh bisa merasakan presence-mu tuh membawa hal baik dan nggak menyakiti orang lain kayak gitu. Itu kenapa sih kok jadi hal yang baik? Karena ternyata bisa membawa kita bahkan dipertemukan dengan orang baik lagi loh. Maksudnya kayak kita kalau sampai teman yang baik ya, kamu kasih hadiah ke si A, sama kamu kasih hadiah ke si B. Si A bilang, ih thank you loh File, ini bagus banget, aku suka, aku grateful banget kamu inget kasih kado ke aku. Sama orang yang B kayak, ya kado segini doang sih, ya biasa aja sih. Nah, kalau misalnya kamu nih mau ngasih hadiah lagi ke A atau B, kamu bakal ngasih ke siapa? Oke, kalau misalnya teman-teman belum ada yang mau jawab, atau mungkin di chat ya, nggak tahu sih bisa di chat apa enggak. Bisa di chat. Teman-teman tuh merespon di chat, Oh, di Felika. chat yang meja hijau Iya, ya? Aduh, aku tuh betul. lagi Di sleep swipe, deh. di swipe ke kanan. Iya, ini baru Oke, kayaknya. Nah, ke B udah lama, ya. tapi mungkin iya Kalau ke B. Kelihatan nggak? apa Itu sih? ada yang Iya, heeh, ke bilang. yang bersyukur Ah, dong, ya iya. kan? Nah, terus ada yang nyari ini ya, gambar Fu ya. Aku baru ngikutin by the way. Aku sambil baca chatnya nanti ya. Aku ikutin dulu. Nah, ya nggak apa-apa kok Kak. Pokoknya intinya kan yang paham yang bersyukur. Saya setuju sama teman-teman semua yang jawab yang sama. Nah, itu artinya apa? Sometimes ya, kita tuh bisa diperkenalkan dengan orang baik. Dengan sesimpel kamu jadi baik aja loh. Karena kalau misalnya kita jadi orang yang stingy itu kayaknya nggak ada nggak sih yang mau kayak berteman. Bukan berteman sih, kayak emang secara natural kita nggak fokus ke sana karena kita fokus ke hal yang baik gitu nggak sih? Jadi itu yang membawa kita tuh bahkan bisa ketemu sama partner kerja yang baik, sahabat baik di tempat random. Terus juga mungkin bahkan jadi sohib temen yang kayak ya ampun selalu ngebantuin kayak gitu kan. Dan kekuatan relasi ini terkait erat dengan seberapa kuat kekuatan relasi kita sama diri kita sendiri loh teman-teman. Kamu secure nggak sih jadi seseorang? Kalau misalnya kita merasa secure, kita tuh akan merasa kita lebih secure dengan yang kita lakukan tuh kayak ya udah apa adanya aja kayak gitu. Dan rasa secure ini bisa tercapai dengan salah satunya relasi apa ya? Relasi dengan Tuhan tuh baik karena kita percaya bahwa kita ini orang yang pantas dapat anugerah yang baik gitu lah istilahnya. Kayak kita tuh dengan jadi secure, kita tuh sudah memantaskan diri kita jadi orang tuh yang bisa berkapasitas terima yang baik. Kayak gitu. Jadi ini kayak yang benar-benar actually secure ya. OTW, actually secure gitu. Jadi kayak bukan macam kayak aku fine-fine aja sih gitu, tapi sebenarnya nggak baik-baik aja dalam hatinya sobat ambiar gitu. Enggak, jadi kayak kita memang perlu jujur sama diri sendiri sih yang ini. Dan itu setiap orang doang yang ngerti. Nobody can help us but ourselves. Dan itu makanya dimulai dengan langkah pertama ya, relasi baik dengan Tuhan tuh urusan kita masing-masing. Sehingga kita merasa secure dan ketika kita melakukan hal yang baik, kita tuh nggak hitung teman-teman. Kita tuh nggak merasa kayak,
aku tuh udah baik, apa harusnya kita juga terima yang baik dong? Enggak. When we do good, nah habis niat baik dalam hati ya, kita serahkan kembali semuanya kepada Tuhan. Ketika kita sudah melakukan sesuatu tuh kita lepasin aja. Tuhan, hari ini Velika udah sharing nih. Velika nggak tahu ya teman-teman dapat yang kayak apa. Ya ada khawatirnya sih Tuhan, cuman nggak apa-apa deh, aku percaya Tuhan tuh pasti bekerja supaya teman-teman dapat hal yang baik-baik. Nah, makanya kita tuh buka dengan doa kan tadi. Afirmasi positif kayak gitu. Nah, jadi salah satunya tadi tuh emang mengembalikan untuk kemuliaan Tuhan gitu ya istilahnya ya. Semuanya tuh kita kembalikan untuk Tuhan. Tapi ini bukan cuma dalam konteks religius ya teman-teman. Siapa tahu nih teman-teman ada yang memang mungkin sudah ke arah agnostik. Nggak apa-apa. It's totally fine. Aku percaya teman-teman tuh masih tetap percaya kebaikan kok. Jadi kayak maksudnya pada dasarnya itu bermaksud untuk apa sih mengembalikan itu? Karena manusia bekerja itu pada dasarnya bukan untuk kebesaran dirinya, tapi untuk cari makna loh sebenarnya. Jadi manusia tuh, makanya ada buku Man's Search for Meaning kan dari Pak Viktor Frankl gitu ya. Jadi sebenarnya manusia tuh pingin banget, rindu banget berkontribusi untuk hal yang besar. Dia tuh pengen jadi signifikan gitu loh. Tapi ketika itu diartikan sebagai untuk kebesaran manusia, itu nggak bisa. Karena manusia cuma segitu doang gitu loh. Tapi kalau misalnya kita ngomong untuk orang lain, untuk impact yang lebih besar, itu tuh kayak beda aja. Kamu lebih lepas gitu loh. Kayak udah nggak peduli ini buat aku, enggak. Karena kalau buat aku kan kita mungkin khawatir ya kayak, aduh udah bagus belum ya ini, aduh udah gini enggak ya, aduh udah gitu enggak ya, enggak. Tapi lebih ke arah kasih yang terbaik aja pada saat itu, gitu loh. Dan bekerja untuk kebesaran diri itu juga bisa membuat kita lebih cepat puas diri gitu loh. Makanya bisa kehilangan bigger sense of purpose-nya itu. Makanya manusia hidup tuh cari makna lebih besar dan pingin percaya bahwa itu penting, relevan gitu loh. Makanya kalau kita ngomong soal fondasi, balik lagi ini ya, nggak ada omongan kayak kerja untuk kita sendiri, enggak. Tapi pada akhirnya untuk niat baik. Bukan berarti kita kerja buat gini sih. Ini hal yang menarik. Aku tiba-tiba kepikiran. Kerja untuk diri sendiri dan untuk ke titik-titik-titik-titik-an diri sendiri itu beda makna. Aku ulang ya. Kerja untuk diri sendiri dan kerja untuk ke titik-titik-titik-titik-titik-an diri sendiri itu beda. Jadi titik-titik-titik-titik itu bisa diisi dengan adjektif kata sifat apapun. Untuk kebaikan diri sendiri, untuk ketenaran diri sendiri, untuk ke apa ya? Ke apapun lah, keapapunan diri sendiri itu beda makna. Nah, ketika kita sudah bisa paham ini, hampir mau bersin teman-teman. Aduh, ngakak banget bener. Oke, ketika kita sudah bisa paham bahwa kerja untuk diri sendiri itu nggak apa-apa. Kan memang kita kerja untuk ya memang kita harus perhatikan diri sendiri juga. Tapi kalau ketika kerja itu udah demi kebaikan dan kebesaran diri kita perlu hapus ke titik-titik-titik-titik-annya diri sendiri dulu. Ketika sudah paham ini, kita bisa kerja setulus-tulusnya. Jadi pertama fokus dulu sama relasi dengan Tuhan. Bangunan dengan fondasi yang lemah tuh nggak bisa bertahan lama gitu. Jadi mau karir sebagus apapun kalau kita tuh kurang relasi dengan Tuhan tuh nggak oke. Kayak Tiger Woods, dia relasi dengan Tuhan nggak oke sehingga relasi dengan keluarganya nggak baik. Sehingga karirnya secermerlang apapun dia sebagai seorang pegolf, dia tuh nggak bisa balik dengan mudah loh. Karena orang udah kayak, ya ampun ternyata dia orangnya nggak loyal ya, nggak seperti image yang dia tunjukkan ya. Kayak gitu. Nah, kalau kita lihat, kita bukan ngomongin soal, kita nggak ngomong soal ke, apa ya, hal grand, hal besar yang kayak, wih kaya raya, wih kayak kenal banget, enggak. Well, kaya bisa aja ditambahkan sama Tuhan ya. Maksudnya kayak gini, kita tuh tidak bisa memukul rata bahwa kalau misalnya lu jadi gini lu nggak bisa kaya, enggak sih. Aku percaya Tuhan tuh kasih berkat ya. Kalau kita dibesarkan kapasitasnya, Tuhan tuh mau naikin kita di semua aspek. Aku percaya banget itu. Tapi sebelum ke sana, karena agak lompat-lompat ya teman-teman. Cuman yang aku perhatiin balik lagi, orang dengan trait semua ini, yang 4 yang ada di sini semua, itu biasanya ya, hidupnya tuh ada aja. Pertama nih, aku mau sharing ya.
orang yang aku kenal deket banget, itu orangnya kayak gini, hokinya ada-ada aja. Parah deh. Siapa dia? Pacar saya, Pak. Dia ini orangnya tuh kayak punya face bagus. Dia nggak selalu baik orangnya, oke? Disclaimer. Orang manusia tuh nggak selalu baik. Tapi dia tuh kayak punya face tuh yang baik. Dia tuh orangnya tuh kayak punya this innocence yang kayak dia tuh kayak percaya everything is going to be fine. Dan itu tuh setulus-tulusnya. Dan dia sama orang lain tuh nggak ada niat jahat sama sekali. Julid ya, sambat iya ya. Tapi tetap aja sambat kan ya udah gitu. Dia jahatin orang nggak ada. Dan dia ngelakuin tuh selalu pengen yang terbaik. Kebetulan dia tuh seorang dokter. Dan dia tuh selalu mikirin kayak, oke, I could have done this better. Awalnya dia mungkin memang agak keras ke dirinya, tapi akhirnya kayak, oke, next time I'll do better. Setulus itu aja. Terus dia lepasin. Makanya hidupnya kayak enjoy aja. Dia makan tuh enak, tidur tuh enak. Terus orang-orang baik di sekitar dia, relasinya baik. Itu tuh kayak gitu. Parah, kayak gitu banget. Nah, kenapa gitu? Orang dengan trait demikian, state energinya baik. Sehingga dia menarik hal-hal baik juga. Sehingga ada istilahnya like attracts like. Hal yang seperti apa, nariknya apa. Hal yang seperti itu, nariknya itu. Nah, sebenarnya mau diomong orang beruntung tuh kayak gitu. Dan well, sesaksnya keadaan kita, kalau ada hal yang masih kita anggap buruk di hidup kita ya, maksudnya sad and not sorry to say, mungkin emang state kita lagi gak baik. Cuman nggak pukul rata ya teman-teman. Aku belajar dari coachku bahwa sebenarnya teman-teman, mau kita udah apa ya, separipurna apapun, tandanya mungkin sekarang kita udah heal, udah whole sebagai seseorang, udah utuh, udah sembuh, udah baik kan, energinya, state-nya baik. Ujian hidup kita tuh selalu sama loh. Cuman kita udah di level yang beda aja. Dan kalau misalnya memang masih ada yang buruk, it's okay. Kabar baiknya itu bisa diubah. Dan kita bisa bikin keputusan saat ini juga untuk mengubah state kita yang mungkin masih belum oke. Seperti misalnya relasi dengan Tuhan sudah oke kah? Aku sangat salut loh sama teman-teman yang Islam. Karena mereka itu contoh yang baik. Bahkan seorang tokoh agama di agamaku, Katolik tuh ngomong, contohlah cara berdoa teman-temanmu yang Islam. Karena mereka menyempatkan dalam sehari 5 kali di tengah aktivitas mereka untuk mereka berdoa loh. Aku tuh kayak kagum banget. Kayak gitu. Nah, jadi apa ya? Perbaiki relasi itu dulu. Niscaya kita akan menyadari bahwa kita tuh orang yang sedemikian penuh cintanya karena kita dekat sama Tuhan. Sehingga kita bisa lebih lepas dan mengasihi orang tua keluarga kita dan sesama kita. Dan kemudian kita yang berbuat baik itu kita melepaskan itu semua karena itu memang Tuhan yang baik. Sehingga kita jadi ikut baik juga karena kita percaya itu. Jadi sebenarnya orang hoki itu ada nggak? Gue bilang sih orang hokinya ada. Hokinya ada nggak sih? Nah ini nih yang menarik. Tadi pagi temanku tuh ada yang timku nih dan bilang, Vel kayaknya aku lagi dipertemukan dengan orang-orang klien-klien yang aku bisa bantu. Dan mereka tuh butuh proteksi besar loh. Kayak gitu. Nah, apa ini LOA yang berjalan ya Vel? Gitu. Jadi di kantor kita tuh sempat ada workshop Emma manggil coach. Diceritain ada 8 atau 9 hukum alam yang lu mau percaya apa enggak, itu ada. Itu ibarat kayak misalnya kayak lu mau percaya virus ada apa enggak, virus tuh ada teman-teman, walaupun lu tidak bisa lihat dengan mata telanjang gitu. Nah, orang hokinya ada nggak sih? Hoki itu translationnya adalah orang yang udah siap dirinya untuk ngegarap apa yang lagi datang ke hidupnya. So, it's okay kalau misalnya pada saat kamu dapat sesuatu yang baik, kamu lagi narik sesuatu yang baik, kamu lagi belum bisa garap, gak apa-apa. Karena gini loh, LOA tuh selalu berjalan. Hal-hal energi itu selalu berjalan. Lu mau percaya apa enggak?
doamu dalam hatimu, mau kamu nyebut Tuhan ama nggak nyebut Tuhan, hati dan pikiranmu tuh tetap berdoa. Doa tuh kan istilah cara kegiatannya ya. Tapi sebenarnya itu apa sih? Apa yang kita pikirkan, apa yang kita perkatakan, apa yang kita rasakan, apa yang kita lakukan itu sebuah bentuk doa. Lu minta sesuatu dari yang lu lakuin, gitu istilahnya. Tapi kalau misalnya itu terlewatkan kayak, misalnya ya, wah gue dapet kesempatan proyek ini nih, kayak gue dapet kayak misalnya kalau kayak yang banyak di asuransi ya, kayak gini teman-teman ceritanya. Aku lebih bisa ceritain ini karena ini yang aku alami, kayak gitu. File kayaknya ini bukan buat gue deh. Gue ditolakin terus sama nasabah gue. Gue gak jago jualan, Fel. Gitu. Udah sering banyak banget kayak gitu. Nah, kalau aku bilang apa? Teman-teman, gitu. Aku bilang, guys, bro, sis, gitu ya. Mau lu kerja apapun, there will be times ketika kamu udah dikasih chance pun untuk ngegarap sesuatu, mungkin itu belum bagianmu untuk kamu dapat. Karena apa? Kamu mungkin belum siap. But who are we untuk ngejudge kalau itu bukan buat kita? Kalau misalnya emang itu yang sudah kamu doakan, setialah. Nah, makanya perlu kesiapan diri. Nah, nanti ini aku ceritain ya dalam ada ngomongin soal faktor luck deh. Gitu. Jadi, luck itu apa sih? Luck itu sebenarnya ya tergantung perspektif, teman-teman. Kalau orang luar ngomong hoki, ih gila lu hoki banget. Itu karena dia nggak tahu kita ada PR ini, ngejalanin ini. Dan 2 faktor luck yang nanti aku akan jelaskan. Nah, perspektif internal diri, ini juga bahaya. Kalau lu cuma ngomong, lu itu hoki doang. Lah anjir, Tuhan tuh kasih berkat ya lu kerjain, lu bilang lu hoki. Lu kayak nggak bersyukur juga loh, hati-hati loh gitu loh. Aku sempat batin ya, kayak apa ya? Kayak bentuk nggak acknowledge diri aja gitu nggak sih teman-teman? Kayak itu kamu kerja loh. Nggak mungkin lu cuma hoki doang. Jadi kalau saya dibilang hoki, bilang aja thank you. Kebetulan emang Tuhan lagi kasih rezeki. Jadi pas aku kerjain aku dapet. Anggap aja bentuk pujian gitu ya teman-teman. Karena dulu aku juga sempat bilang kayak, ih gila hoki banget lu Vel. Enggak lah, nggak ada istilahnya hoki. Kalau lu nggak ngerjain juga, makanya kesiapan diri, ya kan? Nah, jangan sampai kata hoki itu kita pakai ke diri kita, against diri kita, sampai kayak istilahnya kayak mematikan, kayak lu nggak ngakuin itu berkat Tuhan, kayak lu nggak ngakuin itu hasil kerja lu. Lu harus sayang sama diri lu dan lu harus acknowledge hasil kerja lu. Nah, itu baru lu sayang gitu istilahnya. Nah, agak loncat ya, nanti aku akan bahas juga di belakang. Oke, kita ngomongin soal faktor yang mempengaruhi luck dulu. Ada faktor teknis dan faktor non-teknis. Faktor teknis itu ngomongin semua segala hal tentang how. Gimana caranya? Cara, strategi, langkah yang diambil alias action plan untuk mengarah ke tujuanmu. Tujuan ini yang biasa kalau kita dapat orang bilang kita hoki. Kayak gitu. Nah, faktor non-teknis itu ngomongin soal hasil belajar dari proses hidup yang membentuk kematangan dan kesiapan diri. Nah, 2 faktor ini perlu harmonis. Seperti halnya ini. Ini semua ini harus harmonis. Nggak bisa cuma salah satu. Orang relasi baik dengan Tuhan doang, tapi nutup diri dari dunia. Lu gimana mau caranya nyambut berkat Tuhan coy, gitu loh istilahnya. Ya kan? Lu kalau misalnya cuma baik ke Tuhan tapi lu nggak baik ke orang lain, lu nggak kontribusi ke hidup orang, lu mau jadi apa juga coy. Orang nggak ngerti dong lu bisa bantu dia apa. Orang nggak ngerti kamu bisa berkontribusi, bisa mengisi hidupnya dia tuh kayak apa. Karena manusia memang hidupnya kayak gitu, ya lu butuh interaksi. Dan dari interaksi itulah muncul berkat-berkat yang karena kita berkumpul itu. Nah cuman, aku tuh kemarin di kelas tuh dibilang semuanya harus seimbang. Nah, kalau aku ngomongnya itu, nah karena aku orang sains ya teman-teman. Nanti juga di belakang tuh ada satu hal mekanisme di mana orang itu sebenarnya nggak bisa perfectly balance. Karena ketika kita aim for balance, badan kita aja tuh nggak pernah balance teman-teman. Badan kita tuh harmonis.
Ketika ada yang lagi perlu dinaikin, dia akan naikin. Ketika lagi perlu ada yang diturunin, dia akan turunin. Kalau misalnya dia udah pas, dia akan kayak naik dikit sampai ada turun lagi. Jadi kita ngomongnya kayak jungkat-jungkit. There are times ketika meskipun paralel, lu harus kerja lebih keras di bagian yang ini. Udah oke nih, gue catch up di bagian yang lain. Kayak gitu. Nah, seperti ini juga. Nah, nggak tahu teman-teman yang mana, boleh aku ajak teman-teman semua untuk saling cross check ke diri masing-masing. Kalian tuh selama ini mubeng yang satu doang, lupa yang satu, atau fokusnya satu doang, lupa yang satu. Karena kalau misalnya dibilang ya, dalam bisnis kayaknya lebih bisa pakai satu analogi ya. Ini tuh profitability goal. Ini performance goal. Teknis ini profitability goal. Teknis ini performance goal. Profitability itu ngomongin sesuatu yang bisa diukur, sesuatu yang bisa dilihat, sesuatu yang tangible. Performance goal itu hal-hal yang ukurnya tuh skala, bukan hal yang kayak mutlak. Jadi kalau kita baca statistik dikit gitu ya teman-teman, ada angka yang bisa diukur nominal, ada yang ordinal gitu ya kalau nggak salah, yang cuman kayak skala 1 sampai 0, mana yang Anda rasa dengan 0 sangat buruk dan 10 sangat baik gitu misalnya. Kualitatif, kuantitatif, nah itu istilahnya. Profitability goal tuh perlu dikejar. Perlu dikejar. Dan aku sangat memegang keras ini. Lu harus tahu tujuan lu tuh apa. Jadi, kenapa sih? Kenapa satu tujuan? Nanti kita akan bahas di belakangnya. Nah, harus ada tujuan, dan untuk tujuan itu bisa tercapai dengan lebih mudah dan menyenangkan. Lu harus perform, lu harus show up. Perform ini bukan masalah kata kerja perform ya. Perform tuh lebih ke arah kayak misalnya quality lu tuh gimana sih? Hasil belajar lu tuh apa sih? Proses lu tuh gimana sehingga lu tuh lebih mateng, lebih bertumbuh, dan lebih siap gitu. Gitu ya. Jadi kalau kita ngomong ini kayak karakter, ini tuh kayak hasil. Karakter juga hasil, tapi ini hasil-hasil yang tangible gitu istilahnya. Kira-kira paham nggak sih teman-teman, kalau misalnya boleh tahu, boleh kasih feedback nggak sejauh ini ada yang terlalu sulit dipahami, atau nanti sambil drop pertanyaan aja ya, aku jawab di belakang nggak apa-apa. Nah, ngomongin soal keberuntungan ya, aku ada satu contoh yang bagus nih. Orang itu, kalau menurutku sekarang ya, di talk show lebih banyak pertanyaan kayak gini. Gimana caranya supaya titik isi dalam titik-titik itu seperti yang teman-teman mau isi, tanda tanya gitu. Gimana caranya? Gimana caranya? Gimana caranya kaya tuh? Gimana caranya pinter? Gimana caranya dapat follower 1 juta di Instagram dan TikTok gitu misalnya. Apapun itu ya. Jadi banyak banget orang tuh yang sebenarnya pusing di faktor teknis loh teman-teman, sampai ya aku tuh ngamatin banget faktor non teknis ini dibawa ke teknis. Gimana caranya supaya kita jadi bijaksana? Inilah 10 langkah yang konkret. Nomor 4 bikin kaget gitu misalnya. Aduh nggak tahu deh, kayak judulnya lucu-lucu. Tapi maaf ya teman-teman, joknya mungkin agak jelek karena saya memang lagi berusaha ngelucu sih. Ini salah satu skill yang berusaha ditingkatkan gitu ya teman-teman. Jadi orang tuh banyak banget cari pusing di faktor teknis, strategi, benerin caranya, kendaraannya, tekniknya, segala macem gitu. Pusing mencari satu teknik besar yang boom, tiba-tiba hasilnya besar, datengin hasil besar. Dan terus-menerus begitu hasilnya, tapi cuma ngelakuin sekali. Padahal enggak gitu. Kita akan langsung bahas aja. Kok bisa gitu sih, Val? Ngomongnya tadi tuh kayak motong-motong jadinya ya gini. Kita ngomongin faktor teknis dulu. Nah, ini satu hal yang bagus banget dibahas di hari Senin, dan bagus banget dibahas di kuartal terakhir, apalagi di bulan Desember. Oke, teman-teman, faktor teknis itu ada 3. Ini bayanginnya kayak funnel ya, segitiga kebalik. Yang pertama dreams, lu harus punya vision. Tujuan besar lu, hidup lu mau kayak apa, jangka panjangnya. Ini belum terukur waktu tercapainya, and it's okay. Kemarin itu aku sempat ada ngomong di storyku, kalau ada yang follow di Instagram. Sekarang promosi tipis-tipis ya, bercanda. Jadi
Ada aku ngomong, orang tuh lupa loh dia tuh punya mimpi. Temanku ngomong, "Vel, ternyata waktu aku nulis dream-ku ya, ternyata aku punya banyak dream loh, Vel, dan aku tuh lupa aku punya ini." Di usia dia yang 26 tahun, dia baru inget dia punya dream lagi. Pantesan selama ini dia tuh kayak hidup tuh kadang-kadang nggak tahu arah loh. Kayak ya udahlah jalanin aja. Salah nggak kayak gitu? Nggak kok, nggak ada salah bener di hidup. Aku cuman bilang ada hal yang baik kalau kita punya mimpi. Lebih baik daripada enggak. Gitu. Jadi kayak skala gitu ya teman-teman. Kita ngomongnya tuh dalam bentuk skala 0 sampai 1. Bukan minus dan plus. Enggak. Nah, dari dreams, kita tuh punya goals kecil-kecil. Tujuan yang jangka pendek. Yang kita mau capai. Goals ini idealnya 1 tahun kita harus capai. Kalau berkenan, aku ada satu modul goal setting yang aku belajar dari seorang coach namanya Coach Robbie Oktober, dan itu aku terapkan di setiap tahun dan setiap kali aku mau goal setting. Goal setting tuh nggak harus awal tahun doang kok. Goal setting bisa kapanpun. Apalagi kalau goalmu udah tercapai dan kamu ubah goalmu, nggak apa-apa. Itu malah harus dilakukan. Nah, cuman goals ini seharusnya kalau kita punya dreams ya, goals tuh ngarahin ke dreams sehingga mengarah pada terwujudnya dreams kayak gitu. Nah, aktivitas dan sistem yaitu hal ketiga, faktor teknis. Ini how kan? Hal konkret apa sih, action plan apa sih yang konsisten dilakukan untuk menuju pada goals? Nah, kebanyakan orang itu tuh ada yang salah kaprah soal goal setting ini. Ada yang kalau ngerasa udah nggak tercapai itu langsung nutup mata, nggak cari cara lain lagi. Itu istilahnya kalau aku ngomong, jangan nutup jalan berkat Tuhan. Tuhan tuh bisa kasih berkat dimanapun, sehingga sebenarnya ada banyak banget cara menuju goal. Kayak gitu. Jadi, aktivitas sistem ini mengarah pada goals, dan goals mengarah pada dreams. Nah, yang goals ini, di akhir tahun, lakukanlah ini teman-teman. Evaluasi. Pertanyaan evaluasi itu 3. Apa yang sudah baik, apa yang belum baik, dan apa yang bisa diimprove next time. Ulang ya, bareng-bareng. Apa yang sudah baik, apa yang belum baik, dan apa yang bisa diimprove. Nah, lalu apa yang sudah baik ini diikuti dengan apa yang lu udah achieve. Hal apa yang sudah berhasil ku capai. Goals itu bisa lu bikin dalam bentuk SMART. It's okay. Anything that works for you, it works. Kalau di aku, selain SMART ada hal lain juga. Cuman gini, sometimes kalau goal lu nggak tercapai 100%, it's okay. Achievement itu adalah you move from 0 to 80%, to 50%, to 60%, even to 20-30%, it's okay. Kalau lu sampai 10% doang, ya udah nggak apa-apa. Memang ada konsekuensinya, aku harus ngomong, ada konsekuensi. Kalau lu punya goal, kan kita bilang waktunya setahun dicapai. Kalau itu cuma sampai 10%, berarti pertanyaan evaluasinya harus lebih dijalanin gitu istilahnya. Nah, di awal tahun, target tahun sebelumnya yang belum tercapai ditulis. Target baru yang sudah tercapai, yang mau kamu ganti, kamu udah terlampaui nih milestone lamanya, target baru juga ditulis. Misal nih, oh bisnis aku tahun lalu udah omset 1M, tahun depan bikin 2 kali goalnya. Karena kalau goal setting tuh paling ideal kau bikin goal 2 kali dari kondisimu saat ini. Ada psikologisnya, ntar kita bisa bahas di goal setting lah ya, kalau misalnya ada acara goal setting. Nah, terus kenapa sih ini penting? Ini yang aku omongin tadi soal you acknowledge yourself. Objektif menilai diri sendiri berdasarkan apa adanya. Kalau kita agak muter dikit ke belakang sini ya, ngomongin soal tujuan. Kalau misalnya ada orang yang merasa hidupnya nggak kemana-mana gitu-gitu aja, mungkin karena nggak ada tujuan, satu. Yang kedua, mungkin nggak ada goals.
Ketiga, mungkin dia nggak ngelakuin yang dia harus lakuin gitu loh. Why is this necessary? Karena ini kan nunjukin gitu loh. Apa yang lu lakukan aktivitas lu ada tujuannya, ada dreams-nya itu, ke arah dream. Yang aku lakukan ini untuk sesuatu. For the bigger sense of purpose, for a bigger sense, bigger purpose gitu lah istilahnya. Dan aktivitas itu beneran ada hasilnya, ya kan? Nih pertanyaannya. Lu ukur gitu. Dan hasil yang kamu dapat itu kamu pertanggungjawabkan, kamu gunakan dengan secara jelas. Karena kalau misalnya lu nggak tahu lu kerja ada hasil, lu akan kaget loh. Selama ini lu kerja, hasilnya tuh lu lariin kemana, lu akan kaget. Coba deh. Ada nggak yang pernah nyobain? Aku di akhir tahun, aku bikin satu evaluasi goal. Oke, aku di awal tahun udah bikin ini goalnya. Aku udah bikin prioritas 10, aku udah bikin goalku sekian, aku nyampe berapa persen? Oke. Yang kedua, aku bikin net worth recap. Just to know. Jadi gini loh teman-teman. Balik lagi, tadi kita kan ingat nomor 1 tuh apa? Relasi dengan Tuhan baik ya. Oke. Karena kita relasi dengan Tuhan baik, lu percaya lu punya grace, lu punya anugerah. Nah, apa katanya kalau misalnya lu evaluasi ini, 3 pertanyaan ini, tapi itu buat kritisi diri sendiri gitu. Duh, lu payah deh, lu cuman dapat goal segini doang. Net worth lu cuman segini doang. Lu fail, ya ampun, lu kan punya dreams itu, punya goalnya kan gini, punya aset 100M gitu kan ya. Misalnya agak julid dikit gitu ya. Aduh, astaga, nggak julid dikit, julid banget itu sebenarnya. Nah, itu penting loh lu punya relasi bagus itu lagi pertama ya kan. Supaya lu lebih empatetik, lu lebih sayang sama diri lu. Dan itu bukan yang kayak, oh 10% doang, nggak apa-apa, Fel, lu udah berusaha kok, good job gitu ya. Enggak juga sih, temen. Nggak gitu juga. Jadi lu ngeliat tuh netral apa adanya. Oke, hasil gua ini nih. Yang belum bagus kemarin ini sih. Terus net worth gue mungkin lagi turun, tapi emang kemarin uang tabungan tuh gue ambil buat gue ambil kelas, buat gue grooming, buat gue ubah penampilan gue, supaya gue lebih feel good aja di badan, kayak gitu kan. Terus lebih nguasa sehat, lebih keluar alokasi buat makan yang bener, kayak gitu. Coba deh, lu kalau pernah ukur ya, hasil kerja lu larinya kemana, lu bakal kaget. Dan selama ini kalau nggak pernah tahu, mungkin karena nggak ada tujuannya. Dan nggak pernah dievaluasi. Nah, makanya ini penting banget, at least buat aku ya. Gitu. Dan aku udah punya workflow-nya. Aku harus ngapain. Itu aku udah ngerti. Dan aku lagi banyak ngurusin faktor non-teknis. Harmonisnya itu. Porsiku di sini lagi banyak. Karena secara teknis, aku ini udah oke. I'm really capable. The fact that I can share kayak gini, berarti secara teknis udah paham value harus ngapain gitu loh. Cuman kadang-kadang non teknis ini menghambat juga. Makanya harmonis tadi itu ya. Nah ini nih, udah ada workflow-nya. Goals ya, kayak gini. Dan ini penting, menilai diri sendiri apa adanya, netral. Nggak ada judgement ke diri sendiri, nggak ada judgement ke orang lain. Judgement ke orang lain gimana? Maksudnya kok tiba-tiba ada judgement ke orang lain? Iya, goal gue nggak tercapai gara-gara kemarin si klien ini tuh gagal, nggak jadi ngambil pesanan di gue. Nggak nyampe deh, meleset deh. Iya, kemarin customernya rese soalnya, jadinya omset kantor turun di tim gue. Nyalain orang, judgement orang. Nggak gitu, nggak apa-apa. Jadi makanya kita perlu lebih ulas asih gitu istilahnya. Apa adanya sama hasil. Netral. Oh, kemarin kayak gini berarti mungkin usaha yang bisa aku lakukan lebih ke arah mana, kayak gitu. Gitu ya teman-teman. Soalnya sekarang itu banyak banget anak-anak muda. Kalau ada teman-teman di sini yang salah satunya juga, please know that you are not alone. Generasi kita ini sebenarnya generasi yang menderita dalam kediam-diaman. Gak menderita sih. Jadi kayak maksudnya self-criticize itu kenceng banget. Masih bagus kalau self-criticize itu ngarahnya ke hal yang baik positif ya. Tapi kalau self-criticize-nya yang jadi negatif banget tuh nggak baik loh. Kan kasihan gitu maksudnya diri sendiri. Gitu istilahnya. Nah, ini ya yang soal faktor teknis. Sekarang kita ngomong faktor non-teknis.
Faktor non-teknis ini ngomongin ada value, ada faith, ada willpower. Nah, ngomongin soal value tuh penting. Kalau aku sih kalau ngomong value tuh udah masing-masing banget ya teman-teman. Jadi kayak you do you, what value you have in life, it's okay. Aku percaya value itu biasanya pada umumnya orang baik. The tricky part itu tinggal masalah eksekusinya kita tuh apakah selaras dengan value-nya kita itu. Dan value ini ada garis mainnya Tuhan juga. Non-teknisnya kita nih main dalam garis-garisnya Tuhan. Jadi kayak ibarat kalau main di lapangan, lu tuh ada garis offside-nya gitu. Kalau keluar, offside, harus balik ke arena lagi. Jadi value itu nggak bisa berseberangan dengan hukum yang udah ada. Kayak gitu. Nah, terus faith. Faith atau belief kalau aku ngomongnya. Ini penting banget. Jangan-jangan faktor teknis yang selama ini lu udah pakai mati-matian itu nggak bekerja. Karena lu nggak actually believe that you can have that. Belief ini masalah seberapa percaya, seberapa lu yakin. This is for me. I am good enough to have that. Tapi bukan yang makna egois ya teman-teman. Makanya kompasnya kan harus kenceng ya tadi. Karena tuh 11-12 banget sama rasa kesombongan hati gitu loh. Maksudnya kayak gue berhak, gue entitled jadinya. Enggak. Tapi ini kayak bener-bener perasaan yang kayak Tuhan, aku percaya Tuhan tuh apa ya? Melayakkan aku untuk dapat hal yang terbaik di hidupku. Sehingga kita melakukan sesuatu, no matter when things get hard, no matter when things get difficult, lo tetap keep going karena lo punya faith. Itu ibarat kayak terowongan gelap, ujungnya tuh cuman titik cahayanya belum kelihatan gitu. Tapi lo jalan terus karena lo tahu tuh ujungnya pasti ada. Lama-lama kelihatan loh ujung cahayanya itu. Gitu. Nah, jadi belief ini penting banget. Karena teman-teman serius, been there, done that. Once kamu ada keraguan sedikit aja, whether you deserve that or not, you will not get it. Rasa kelayakan diri ini penting. Nah, kita ngomongin misalnya soal, ini yang paling sensitif ya teman-teman. Aku izin ngomongin soal duit. Banyak orang mau kaya, tapi dia tidak merasa layak mendapat duit yang segede itu. Bahaya nggak? Jadi, ceritanya kayak gini. Misalnya ya, ini kisah nyata, bisa terjadi di siapapun. Lagi ada klien nih, mau ngambil pesanan gede. Wih, gila, pesanan gede banget nih orderan. Wah, ini bisa dapat omset segini, udah mikir duluan. Nah, itu nggak baik. Duitnya belum datang, tapi lu udah mikir kayak gitu. Nggak, kerjain dulu. 1. 2. Wih, ada orderan gede. Ih, ini beneran gak nih orderan fiktif gak nih? Ini. Yang bener nih orang mau ngambil segitu. Gitu. Nah, kenapa kok? Makanya relasi dengan Tuhan itu penting. Lu harus benar-benar percaya kalau Tuhan itu mau segala hal terbaik di hidup untuk lu. Makanya mindset terhadap uang ini penting banget. Nanti aku akan bahas sedikit ya soal energi dan duit. Aku akan bahas sedikit. Gitu. Nah. Tapi singkat kata itu ya, belief itu penting sekali. Once you ragu, dikit aja lu nggak dapet. Dan itu beneran kejadian di aku. Ya ampun, aku dulu lomba ya teman-teman. At some point ketika gue ragu, gue dapetnya juara 2 doang. Doang loh. Kenapa doang? Soalnya dulunya pernah juara 1. Nah, makanya ngukurnya gitu ya, kalau aku ya. Kebetulan aku ini dulu orang lomba, makanya mindsetnya tuh kayak main banget kalau misalnya lagi kayak gini. Terus, ngomongin soal willpower. Nah, willpower ini apa sih? Ini
Willpower tuh ngomongin kayak kesabaran sih sebenarnya teman-teman. Ngomongin kesabaran. Tapi kesabaran ini bukan sabar pasrah yang kayak berserah gitu ya. Aku perlu nyontek sedikit notes. Jadi gini, willpower, ada yang sebut tuh resilience, kemampuan untuk back up lagi. Karena ngomongin soal ini, itu adalah kesabaran, bukan untuk menunggu. Tapi kesanggupan untuk membuat keputusan menunggu dalam masa lu lagi penantian tanpa lu berputus asa dalam hati. Gitu. Karena apa? Kita ini lagi terjebak di dunia soal speed-speedan manifesting. Padahal teman-teman, di dunia ini berlaku gestation law. Bukan gestation ya, gestation. Apa sih istilahnya gestasi? Gestation law. Dimana semakin besar apa yang goalmu mau capai, kamu mau capai goal semakin besar apa, itu kan semakin butuh waktu menuju ke sana. Butuh waktu berapa lama? Ya tergantung kitanya gitu. Nah, belief ini memperkuat kita. Sebab ketika kita udah benar-benar percaya bahwa sesuatu itu adalah benar-benar goalmu, pikiran tuh akan fokus cari solusi daripada what won't work. Makanya state energy itu penting. When you believe, you kinda tend to hover in the power zone, bukan force. Di posisi yang kayak energimu tuh bagus. Jadi kamu fokusnya cari solusi, bukan yang what won't work. You don't complain, but you look for solution. Nah, ini salah satu hal yang penting ya. Kita perlu ngelatih pikiran untuk nanyain hal yang benar. Setiap hari di pikiran kita itu penuh dengan pertanyaan. Ask the right question. Kalau pertanyaan di hidup itu nggak tepat, kurang tepat, arah hidupnya tuh ngikut jadi kurang tepat juga. Sehingga jawaban yang didapat itu bukan jawaban yang sebenarnya dibutuhin gitu loh. Apa hubungannya Vel sama yang tadi? Masalah cari solusi. Kalau pertanyaannya salah, malah jadinya cari sebabnya. Bukan cari sebabnya. Cari sebab itu makin memperkuat bahwa masalahnya ada. Yang kita perlu cari adalah pertanyaannya ganti. Apa yang bisa kulakukan untuk mengatasi masalah ini? Pertanyaannya harus benar. Nah, kalau misalnya banyakin nanya hal-hal yang nggak perlu, yang jawabannya nggak diperluin, itu mengaruhin ke belief kita loh. Nanya makin memperkuat bahwa, waduh kayaknya ini zonk banget nih. Terus habis itu kayak, ya kayaknya ini nggak masuk akal deh, kayaknya nggak buat gua. Jadi nggak belief. Melemahkan belief sendiri. Belief yang sudah lemah, willpower, resilience ikut turun bisa. Jadi semua hal ini saling terkait gitu. Tulis value-nya, belief-nya, perkuat belief-nya. Kalau belief-nya kenceng, willpower-nya ada. Karena lu percaya, lu sabar. Lu memutuskan untuk menunggu. Even when things get difficult, lu udah tetap show up gitu loh. Nah, so you see, luck itu kan kayak istilah orang tadi ya. Istilah orang dari luar bisa nganggap kayak, oh lu hokinya doang. Atau kita sendiri bisa jadi nggak acknowledge. Nah, tapi sebenarnya kalau misalnya kita menggabungkan dua hal ini, lu bakal sadar bahwa, wih, ternyata ketika aku siap hal baik itu aku bisa panen loh. Kalau orang ngomong klisenya kesempatan bertemu dengan kesiapan. Ya nggak sih? Gitu. Nah, untuk memperkuat belief, tadi bisa dengan mempertanyakan hal yang benar ya. Jadi instead of asking why me, why all of this happen, bisa kayak aku capek terus nih. Duh, lagi capek lah pokoknya, nggak enak. Kayak mau ngapa-ngapain kerja nggak mood. Daripada nanya kenapa ya aku capek. Apa yang bisa aku lakukan untuk mengatasi rasa capek ini? Oh, kamu kemarin capek soalnya gini, Vel. Berarti lu harusnya kayak gini. Lu kurang tidur soalnya. Berarti lu tidurnya dicukupin gitu. Atau oh kayaknya lu makannya lagi
kurang oke deh, kurang nutrisi gitu. Nah, kan nyari solusi kan? Gitu. Tidur sampai sukses, sabi lu, Fon. Sahabat bobo. Bukan sahabat bobo bareng gitu, bukan ya, maksudnya kayak ya sahabat tidur sampai sukses gitu maksudnya. Oke. Nah, so itu ya ngomongin soal ini. Jadi jangan sampai istilah luck itu ini kalimat yang bagus. Jangan sampai istilah luck itu jadi sabotase diri sendiri lah dengan tidak knowledge hasil usaha kita sendiri. Ingat combine ini evaluasi, nulis target dengan menggabungkan dengan ini. Kayak gitu. Nah, terus nah, ngomongin soal energi ya, soal usaha, aku mau balik sedikit ke ini. Untuk penutup juga sih sebenarnya. Teman-teman, despite usaha kita tadi ya, faktor teknis dan non teknis, mari kita lebih jadi forgiving ke diri kita. Hah, kok forgiving, Pak? Iya, soalnya gini teman-teman. Kita ngomongin kapasitas ya, ngomongin soal kapasitas. Katakanlah, bayangin. Teman-teman bayangin, diri teman-teman itu lagi di sebuah restoran yang ada waitressnya. Oke. Nah, energi, apa ya gini, kalau kalian disuruh spend 1 juta antara si kamu dan waitressnya, energi 1 juta kalian tuh beda. Because you gain 10 juta sebulan misalnya. Dengan waitressnya, mungkin gajinya UMR di Surabaya 4,2 atau masih ada yang 3 loh. Masih ada yang 3. Kalau disuruh spend 1 juta, beda dong. Karena usahanya beda, teman-teman. Sehingga makna energi 1 juta ini beda. Uang tuh energi. Which you trade with what you do. What you do requires energy, requires effort, requires work. Even di physics aja, work itu usaha itu bisa diukur. Nah, jadi mari kita jadi forgiving, maksudnya gini loh. Sembari kita meningkatkan kapasitas, alangkah baiknya kita juga memperhatikan bahwa oke, orang lain itu mungkin ada yang kelihatan kayak nggak kerja, kayak lu usahanya segitu doang sih, makanya lu segitu-segitu doang. Tapi ya itu usaha dia, energi dia segitu gitu loh. Tapi kalau ngeliat ke atas kayak, aduh kok gue segini-segini doang ya. Kayaknya gue masih jauh deh dari yang gue mau. Kayak dia udah segitu banget, udah hebat banget orangnya, seumur sama, tapi dia udah Forbes 30 under 30 gitu misalnya. Energinya beda teman-teman. But that's still effort gitu loh. Nah, yang kita perlu fokus adalah fokus ke 2 faktor ini untuk mengembangkan kapasitas. Karena apa? Percayalah bahwa seperti Tuhan tidak akan memberikan masalah lebih besar dari apa yang kita mampu, Tuhan juga tidak bisa memberikan kita lebih dari yang kita bisa tampung, teman-teman. So, focus on these 2 factors. Setialah dalam prosesnya, persiapkan diri, sehingga apa? When the time, kamu still keep attract good things every day. Karena kamu mendoakan itu setiap hari. One day, kamu di waktu yang lebih siap. Sehingga hal yang sama yang kamu tarik setiap hari, akhirnya kau bisa tampung. Karena finally, you have reached that capacity untuk nampung berkat Tuhan. Dan akhirnya, berkat Tuhan itu juga bisa ngalir ke orang-orang di sekitarmu. Ingat, give all back, akhirnya untuk kebesaran Tuhan. Karena tanpa itu manusia tuh kecil banget, nggak ada apa-apanya. Dan dari kita bisa jadi berkat, jadi impact buat sesama. Dengan segala aspek yang rata ya teman-teman. Kita jadi lebih happy. Dan kita merasa, I have lived a really lucky life. Nah, aku mau kasih 1 tips ya. Ngomongin soal ini, negative feedback. Salah satu kerja pikiran kita tuh dengan negative feedback, teman-teman. Jadi evaluasi itu apa sih? Diri nanti dilengkapi dengan sistem. It tells us when something is wrong
and it gives us a nudge to evaluate, to correct, and then to move to the direction of what our mind shows us. Kamu nggak narik apa yang kamu mau, kamu nggak selalu narik apa yang apa ya, what you are like. But sometimes you attract what you're worth. Apa yang kamu percaya kamu layak. Dan itu tergantung dari what your mind shows you. So pay attention and evaluate your life. Then you will have to say kayak, wah, I have lived a very good life ya. Kayak hidupku bermakna banget deh. Gitu. Oke, kayaknya itu dulu aja yang aku mau sharing. Terima kasih ya buat waktunya. Kalau ada salah-salahnya, mungkin ada yang offending karena tadi terbawa suasana ya. Karena ngomongnya goes with the flow aja. Mohon maaf kalau ada yang nggak enak. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Ingat tadi yang di afirmasi pertama, aku bersedia, aku mengizinkan diriku menerima hal-hal baik yang aku dengar dari sharing ini. Oke, sekian dari saya. Thank you, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Kalau ada yang mau ngobrol, nanya silahkan. Terima kasih Velika, sungguh sesi yang mind blowing banget, wagyu banget, apa ya? Wagyu. Wagyu. 1,5 jam yang wagyu, benar-benar menyenangkan sekali. Ini topik law of universe, law of attraction itu banyak dibahas ya, tapi dengerin penjelasan kayak gini tuh kayak refresh lagi apa sih yang mesti kita kerjakan, yang dari tadi yang nempel di kepala itu perbaiki hubungan dengan Tuhanmu dan orang tuamu. Nah itu padahal PR-nya, salah satu PR-ku juga sih gitu kan. Jadi ya mungkin kalau 2022 masih itu tadi kayak jungkat-jungkit ya maklum aja karena ya hidupnya juga masih jungkat-jungkit gitu. Kadang Dan percaya, akan selalu kadang seperti itu. Jadi nggak apa-apa. Pokoknya ingat bahwa ya itu tadi negatif feedback itu, jungkat-jungkit tuh negatif feedback. When you badan kita tuh ngerti loh kalau something is too much and something is lacking gitu. Makanya perlu pay attention. Kalau emang lu udah cukup lah, lu di sini lu sekarang mulai garap yang lain deh. Itu nggak apa-apa, it's okay gitu makanya. Tapi makanya penutupannya ada itu. Gitu. Oke, teman-teman Gimana? mungkin ada yang mau bertanya, Atau diskusi atau silahkan sharing langsung pengalamannya ya atau gitu ya. sharing juga boleh. Silakan langsung open mic, langsung aja gitu. Langsung, Hai Vel, aku punya pertanyaan ini atau aku mau share ini. Oke, saya persilakan. Oke, Silakan teman-teman, jangan izin ya. malu-malu. Oke, Izin ya. Kristi ya. Iya, Hai. halo Velika, salam kenal. Hai. Aku Kristi, kayaknya belum pernah ngobrol ya kita. Iya, aku Ya, lagi barusan turun gunung nih istilahnya ya, udah lama nggak aktif banget di Discord. Tiba-tiba ditodong sharing ya. Apa boleh buat ya, Bu RT sudah bersabda, saudara-saudara. Hai iya, Kristi, salam kenal. halo. Iya, apa namanya? Jadi topik hari ini itu benar-benar apa ya? Menurutku sangat inspiring banget. Jadi makasih banget udah sharing. Iya, Mmm, sama-sama. ada satu hal yang agak menarik ya, sebenarnya konsep-konsep yang tadi aku udah lumayan belajar karena aku, LOA, practitioner juga, jadi lumayan. Nah, tapi ada di bagian yang, tadi tuh menariknya ini, yang bagian ini Vel, solusi dan penyebab itu. Tadi Solusi itu dan penyebab ya. kayak Oh, ya ya, heeh heeh. yang kita harus Asking the right ke question itu kan ya, ya, heeh. asking the right question dan kita kayak harus fokus ke solusinya gitu kan. Nah, aku ingin bertanya, sementara untuk kita menemukan solusi yang tepat, terkadang kita harus mencari akar permasalahannya gitu. Kalau kayak makanya kita belajar banyak kan kayak root cause analysis lah atau apa ketika kita mendapatkan suatu masalah entah itu di sistem, di, project atau bahkan di dalam hidup kita, terkadang kita tuh kayak berusaha meruntut gitu ya, kayak penyebab root cause-nya tuh apa sih, utamanya apa gitu. Dan hal eee, yang paling menarik untukku ini adalah bagaimana kita bisa mendapatkan suatu solusi yang sangat dan juga bisa langsung
menumpas si akar masalahnya ini tanpa kita kayak terbenam di dalam mencari sumber permasalahan tersebut gitu. Itu tadi menarik Hmm, sih. Menurutmu gimana, oke, Fir? oke. Ya, ini satu hal yang juga sempat jadi perenunganku ya, karena sebagai orang yang pemikir banget juga nih, apalagi kan ini for the background ya teman-teman. Kenapa aku bilang aku tipe thinker? Jadi otakku ini otak analisis juga, karena backgroundku science. Jadi aku nih lulusan biotek. Dan mau tahu separah apa saya thinkernya, ini bukan flexing, saya summa cum laude. Dan itu bisa tercapai bukan karena aku pinter, tapi karena aku memang mikirin benar-benar tugasku dan aku selalu kasih yang terbaik. Karena aku murni suka mikir dan suka belajar, oke? Nah, cuman ini hal yang menarik karena dari latar belakang itu, aku juga jadi orang yang kayak selalu nanya why, why, why. Nah, ini menarik sekali ya. Jadi dulu tuh aku sering banget nanya why sampai akhirnya aku memilih untuk apa ya? Nggak mau ngurusin lagi tapi in an ignorant way gitu sih. Dan makin kacau kan ya, makin kacau. Titik baliknya itu adalah ketika aku ngedengerin satu podcast yang akhirnya men-sum up satu perjalanan prosesku. Jadi kayak di satu titik aku berhenti menanyakan kenapa dan I just keep going. I just keep going. Ternyata di podcast ini 30 Days of Lunch ya. Season kedua atau season pertama, aku lupa. Ada pertanyaan soal kayak mengatasi kedukaan. Mungkin ada teman-teman yang bisa bantu cari. Kayaknya ada yang aku sempat sharing sih kayaknya ya. Jadi itu ngomongin soal bahwa kita tidak bisa selalu menemukan jawaban untuk segala hal di saat itu. Ketika kita pengen numpas langsung ke akar, that's a really good thinking. Karena in a system when we involve orang lain juga dalam pekerjaan, kita harus cari akar permasalahannya. Seperti halnya kalau misalnya dokter nyelesain masalah penyakit. Sometimes dokter itu apalagi di Eropa, kalau lu udah sakit, sometimes the solution is just to rest and have a good sleep, good food, udah selesai. Karena memang akar permasalahan itu lu stres, lu capek. Kecuali dalam OTW pemeriksaannya, ternyata nggak membaik, dicari tahu ada infeksinya. Nah, itu harus ditumpas langsung. Oke. In life, things are not that simple gitu masalahnya. And most of the time yang aku temukan dalam hidup tuh nggak selalu harus kita tahu kenapanya sekarang. Dan itu dijelaskan di podcast yang itu. Ada kalanya asking why itu malah memperparah keadaan. And we have to be wise. We have to surrender. At the time, it's not the time to get the answer yet. And mungkin bahkan kita harus berdamai bahwa masalah itu akan selalu ada. Dan itu adalah bukan satu masalah. Tapi itu cuman tes. Itu lagi nungguin kita. It's not our problem. Dan itu satu hal yang coachku tuh sadarkan aku banget soal itu. I always think my parents are trouble gitu loh for me. I always thought that for a very long time. Tapi akhirnya di tahun ini aku berpikir bahwa Vel, itu bukan problem. Dan itu bukan problem. You just have to love them. Ya itu aku juga ada effort sih. Akhirnya solusinya bukan masalahnya kan. Tapi langsung ke solusi. Because sometimes masalah tuh nggak ada, kita yang bikin-bikin. Dan itu yang nyebelin banget buat aku. Ya ampun, aku tuh orang sains. Dan kalau saya dibilang nggak ada masalah, gue kayak, ini orang belajar gila gitu ya. Tapi that's the thing. Karena kadang-kadang teman-teman, emang nggak ada masalah. Cuma masalahnya otak kita ini didesain untuk mencari sesuatu yang nggak ada tuh bisa jadi ada loh. Karena otak kita nggak bisa bedain mana yang real, mana yang enggak. Serius, nonton deh video orang makan jeruk nipis. Lu bakal ngerasa kayak, ih asem gitu. Beneran. Jadi maksudnya kayak, aku belajar untuk stop asking why. Because that's not the time for me to ask why yet. Itu ngomongin soal lu seberapa percaya, lu seberapa faithful, lu mau tetap jalan terus even though things lu belum tahu jawabannya apa. Makanya change the question kalau memang lagi belum ada. Kita perlu surrender, kita perlu terima aja. Oke, ini belum waktunya, Vel. Kalau lu tahu kenapanya sekarang, mungkin lu juga belum ready gitu loh istilahnya.
Makanya diganti. Oke, sekarang why-nya belum ada. Apa yang bisa aku lakukan dulu? Tapi itu bukan untuk lari ini ya, bukan buat lari dari masalah, enggak. Tenang aja guys, life will always catch up to you. Kalau lu ada yang belum beres, lu bakal dikejar terus. Bahkan lu udah beres, masalah lu juga, tanda kutip ya, masalah itu juga itu akan itu terus. Itu pattern. Tuhan tuh mau lihat, gue lempar deh nih permen, dia masih mau ngambil nggak nih permennya? Gitu. Iya, Filia. Kalau strategi human designmu kamu adalah manifesting generator dan generator yang responding, it's really good when you change the question into what. Close question tuh membantu juga kok. Makanya asking the right question tuh penting. Karena close questions, when you make it into chains of questions, it leads you to something kayak yang bigger picture-nya. Oh, ini toh. Kan itu dikotomi istilahnya. Atau pohon keputusan. Atau decision tree. Nah, kalau masalahmu nggak ada solusinya itu bukan masalah. Nah, relate kan jadinya. Sometimes there's no problem. Kesel nggak sih kalau lu bisa dibilang gila sama ini, lu bilang gue halu gitu, nggak ada masalah, terus kayak lu bilang gue bikin-bikin. Itu aku awal-awal denial banget teman-teman, serius. Gak mungkin, ini ada masalah. Lu lagi nyala-nyalain gue aja. Tapi emang nggak ada masalah. Your parents' problem is not yours. Tapi lu nggak jadi jahat gitu, enggak. Kalau urusan mereka, lu bener-bener mikir itu urusan mereka, gue nggak perlu benci mereka karena itu, because mereka tuh kasihan gitu loh malah. Tapi kasihannya compassion ya, bukan kasihan yang kayak, oh I pity you gitu, enggak. Compassion, we have compassion jadinya. Gitu. Kira-kira menjawab nggak ya Fristi? Jadi kayak root cause analysis dan lain-lain itu sometimes, itu lebih buat memang problem solving yang technical banget. Tapi kalau buat hidup, it's not that simple sih menurutku. How can you face the problem is your problem is your face? Anjir. Parah lah, Bun. Aput. Ya itu. Kira-kira menjawab Kak Fristi atau mungkin kalau boleh kasih tanggapan what do you think about my respon gitu. Mungkin kita bisa bertukar pikiran gitu. Bukan menjawab ya, kayak kita bertukar pikiran ya gitu ya. Gitu. Semoga berkenan juga gitu. Karena well, I must admit even aku dulu juga denialnya panjang banget. Setahun penuh tuh aku kayak gitu tahun lalu. And finally I can accept that gitu. Accept ya, masih belajar accept gitu. Tadi Titi katanya mau sharing. Boleh ya sharing ya Titi ya? Mau on mic aja. Halo, Fel. Hai Titi, lama nggak ketemu. Ya. Oke, Gimana terakhir kali kabarmu? pertengahan tahun ya. Waktu Iya, meet di up. CW ya. Sama Cime sama Musa ya. Heeh. Oke, Gimana aku mau sharing soal apa namanya kita sama orang tua ya. Aku ngerasa banget sih karena di keluarga aku tuh juga lumayan strict ya kalau soal urusan aturan-aturan dari orang tua gitu kan. Jadi waktu aku daftar kuliah dulu, aku tuh pingin banget di Semarang. Karena kenapa aku pilih Semarang? Karena aku di sana ada temennya, ada saudaraku sepupu. Aku ada di sana juga. Terus ada beberapa teman-teman dekatku juga kuliahnya di Semarang gitu kan. Oh iya, jadi lebih ini ya, kayaknya lebih enak aja ya, fun gitu nggak sih? Tapi almarhumah bapak itu nggak ngizinin gitu. Alasannya kalau di Semarang terlalu jauh, kenapa nggak pilih di Surabaya aja? Jadi kalau di Surabaya sih memang ada rumah ibu sambung ya, jadi kan bapak bisa nengokin gitu atau gimana. Ada kakakku sepupuku juga, tapi itu aku kayak kurang nyaman gitu kan. Nah, aku tuh nyoba yang kuliah di Semarang ini nggak lolos dong.
opsi terakhir adalah pilihan kuliah di Surabaya dan itu aku lolos, itu aku lewat ujian tes. Jadi nggak Oh. semata-mata apa namanya bayar gitu kan. Jadi aku ada proses tes dulu, tapi keterimanya malah yang di Surabaya. Aku kayak, oh oke, ini mungkin kayak emang bener gitu kayak nurut apa kata orang tua gitu. Terus ada lagi nih tahun lalu itu aku sempet tanyakan kerjaan sama kakakku yang ada di Jakarta. Aku Iya. di Jakarta tanya buat loker gitu kan. Nah sama kakakku nih udah ada nih loker gitu. Aku tinggal masuk aja nih. Cuma sekali lagi waktu itu bapak masih ada. Bapak tuh bilang enggak, jangan dulu gitu. Jangan terima dulu kerjaan yang ada di sana. Itu waktu itu aku masih inget Juni. Bulan Juni itu aku bilang dan aku langsung kayak jangan di Jakarta gitu, nggak kejauhan. Ternyata bulan Agustusnya bapak kecelakaan, terus selama dirawat di rumah sakit itu aku yang ngerawat. Bulan Septembernya bapak nggak ada. Itu aku langsung jadi kayak mikir, oke, mungkin ini jawabannya gitu. Nah sekarang akhirnya kan aku juga cuma punya mama sekarang. Jadi itu sekarang kalau mau ngambil keputusan pun kayak aku selalu bilang ke mama dulu nih. Mungkin ini kali ya yang bikin aku kayak jadi bisa dibilang orang yang beruntung atau gimana gitu. Karena aku setiap kali ngambil keputusan tuh aku selalu cerita ke mama gitu. Ma gimana kalau gini. Dan mama tuh selalu bilang kayak gini, apapun itu kalau menurutmu itu memang baik buat kamu dan emang efeknya baik buat kamu, mama pasti bilang. Jadi tuh kayak sekarang kalau mau ngelakuin apapun kayak oke, orang tua udah bilang oke nih, jadi ya udah lanjut aja gitu. Kayak enteng aja, mau apapun hasilnya, tapi yang aku percaya sih aku udah berusaha yang terbaik dan itu memang yang terbaik. Oke, thank you banget udah sharing, Ti. Aku jadi keinget juga dimana memang pada ada waktunya ya, itu pas orang tua itu support banget, itu boost-nya kita naik banget. Sometimes kita nggak bisa ngejelasin, sometimes kita ngerasa kayak kita punya ego dan most of the times mungkin kita merasa we know better for ourselves. Tapi percayalah, orang tua itu ya, kalau tahu cara yang lebih baik buat sayang kita, dia pasti udah ngelakuin kok. Nggak ada orang tua nggak sayang anaknya. Makanya ketika mereka kasih pendapat, kasih opini, most of the time, all the time, mereka tuh pasti mikir yang terbaik. Cuman, aku harus garis bawahi. There are people yang memang nggak oke. There are parents yang memang